Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dikisahkan seseorang yang fakir, yang tinggal bersama ibunya yang sudah tua, dan istrinya yang sedang hamil tua, dan beberapa anak yang masih muda. Dia harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sebagai tulang punggung keluarga, orang tersebut bekerja sebagai pembantu rumah tangga di salah satu rumah seorang yang kaya raya di zaman itu. Dan pembantu ini berusaha untuk maksimal dalam bekerja. Hampir semua pekerjaannya diselesaikan secara sempurna, sehingga mendapatkan penghargaan dari majikannya bahwa dialah pembantu satu-satunya yang bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan tuntas. Namun di suatu hari, pembantu ini tidak masuk bekerja. Hari itu dia bolos tanpa ada pemberitahuan kepada majikannya. Sang majikan pun bertanya-tanya dalam dirinya, ada apa dengan pembantu saya? Kenapa hari ini dia tidak masuk bekerja? Jangan-jangan ada sesuatu. Sambil merenung, dia memikirkan bagaimana caranya agar pembantu ini semakin hari semakin rajin dan tidak bolos. Terfikirlah olehnya untuk menambah upah atau gaji untuk pembantunya. Jangan-jangan dia hari ini bolos bekerja karena ingin gajinya bertambah. Dan bisa jadi kalau upahnya atau gajinya saya tambahkan, bisa jadi di hari-hari berikutnya dia tidak akan bolos lagi. Di hari selanjutnya, sang pembantu pun masuk bekerja seperti biasanya. Dia mulai bekerja di pagi hari dan menuntaskan, menyempurnakan pekerjaannya di sore hari. Karena pada saat itu pembantu mendapatkan upah harian, maka gajinya atau upahnya diberikan pada hari itu juga. Di sore harinya sebelum dia pulang, sang majikan pun memberikan upah hariannya untuk diterima. Dan hari itu juga sang majikan pun memberikan tambahan 1 dinar dengan asumsi bahwa sang pembantu akan semakin rajin lagi dan tidak bolos dari pekerjaannya. Menerima upahnya dan tambahan upah yang diberikan oleh majikannya, sang pembantu tidak memberikan reaksi apa-apa. Bahkan dia diam 1000 bahasa dan tidak mengucapkan apa-apa. Dia menerimanya seperti halnya di hari-hari yang lain. Tidak terlihat kalau sang pembantu itu senang dengan tambahan upah tersebut. Sang majikan pun merasa aneh. Dengan tambahan upah itu dia tidak ada reaksi apa-apa. Lalu sang pembantu pun pamit dan pulang ke rumah. Keesokan harinya, sang pembantu pun bolos kembali. Dia tidak masuk bekerja di hari itu. Lalu majikan mulai naik pitam. Ia marah. Hari itu dia marah sekali karena kemarin pembantunya sudah diberi upah yang lebih, tetapi hari ini malah kembali bolos dan tidak memberikan informasi atau pemberitahuan kepadanya. Sambil marah dia mengatakan, saya akan kurangi
gaji pembantu saya ini 1 dinar lagi. Keesokan harinya sang pembantu pun masuk seperti biasanya. Ia bekerja normal mulai dari pagi sampai sore hari. Setelah menyempurnakan pekerjaannya seperti biasanya, dia menerima upah dari majikannya. Dan majikannya berkata, "Ini upah untuk hari ini. Dan mohon maaf, karena kamu kemarin bolos, maka upah atau gaji kamu hari ini saya potong." Mendengar ucapan majikannya, pembantu ini terlihat biasa. Tidak ada reaksi apa-apa. Dia tidak kelihatan sedih. Bahkan dia seperti menerima apa adanya. Diam 1000 bahasa, tidak ada kata-kata yang terucap. Hanya ucapan terima kasih. Sang majikan pun semakin merasa aneh. Ada apa dengan orang ini? Kemarin ditambahkan, diberikan upah yang lebih, dia tidak senang. Hari ini gajinya dikurangi, dia juga tidak sedih. Jangan-jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Lalu dia mencoba untuk menginterogasi. Dia bertanya, "Ada apa dengan kamu? 2 hari yang lalu saya tambahkan 1 dinar untuk upahmu, kamu diam 1000 bahasa dan tidak berucap apa-apa dan tidak ada reaksi karena tambahan upah tersebut. Dan hari ini juga gajimu atau upahmu saya potong, kamu pun nampak biasa, tidak ada kesedihan yang terlihat di wajahmu. Ada apa dengan kamu?" Lalu pembantu ini menjawab, "Di hari yang pertama saya bolos, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada saya seorang anak yang baru lahir. Dan esok harinya ketika Tuhan memberi saya tambahan upah, itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan tambahan karunia berupa kelahiran anak. Maka anak ini lahir bersama dengan datangnya tambahan upah tersebut. Di hari kedua saya bolos, itu karena ibu saya yang sudah tua meninggal dunia. Dengan Allah mengambil ibu saya, juga Allah Subhanahu wa ta'ala sekaligus mengambil rezekinya yang dititipkan kepada saya. Maka hari ini saya merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Maha Adil terhadap hamba-hambanya. Itulah sebabnya saya tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap apa yang diberikan kepada saya." Mendengar ucapan pembantunya, majikan pun mulai sadar dengan adanya pembantu yang mempunyai rasa qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat dirinya semakin sadar bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah titipan dan tidak akan kekal, dan di dalamnya ada hak orang lain yang harus diberikan. Demikian kisah singkat ini. Cerita yang singkat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan setiap orang rezekinya. Dan ketika seorang itu lahir, maka Allah pun secara otomatis memberikan jatah rezekinya. Begitupun ketika meninggal, seorang yang meninggal, maka rezekinya pun diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Ambil pelajaran, ambil positifnya dan buang negatifnya. Wallahul muwaffiq.
ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.